Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah kira-kira siapa dan apa yang ingin datang pada pertengahan tahun 2022 ini ya. Jadi ya sekitar bulan Juni, bulan Juli lah gitu ya. Yang ingin datang, bisa siapa, bisa apapun ya. Nanti kita cek aja. Aku juga nggak tahu sih apa aja ini isinya, bener-bener nggak tahu, tapi aku fokusnya lebih ke siapa sih seseorang ya. Oke, karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai aja ya. Siapa yang ingin datang pada pertengahan tahun 2022? Aku lihat di sini dia kayaknya ada perasaan sama kamu. Cie. Apa kalian juga sama-sama ada perasaan ya? Kayaknya ada sih. Sama-sama ada perasaan. Nah, kamu cek deh, kamu sekarang punya perasaan sama siapa? Nah, kira-kira mungkin orang itu bakalan muncul nanti. Bakal datang pertengahan tahun ini. So sorry ya gengs, ini kalian kedengeran suara hujan gak sih? Kalau agak-agak berisik itu ya, sorry ya kalau kedengeran suara hujan, tapi harusnya enggak sih, nggak terlalu berisik kayaknya. Aku lihat di sini kamu sama dia sama-sama ada feeling, sama-sama ada perasaan, kayak sama-sama kepo. Aku belum lihat nih dia orang lama atau orang baru ya, tapi ada yang orang baru juga sih, karena aku lihat di sini kayak kayak ada rasa kepo pengen tahu. Tapi kalau orang lama juga bisa kan ya kalau kepo pengen tahu. Tapi aku lebih ngerasanya kayak kepo PDKT sih. Iya. Bukan kepo energi masa lalu gitu ya. Nanti kita lihat lagi aja ya. Dia ini kayak mau fight buat kamu, mau berjuang buat kamu, buat hubungan kalian ya. Tapi ada yang energinya masih menjauh ya. Masih menjauh, belum tentu kamu sama dia sama-sama menjauh. Maksudnya kayak kalau lagi energi PDKT kan bisa aja kan, belum deket makanya mau mendekat, makanya mau menjauh gitu. Di sini dia mau fight, kayak mau berjuang, kayak ada sesuatu yang dia persiapkan gitu. Nah, di sini ada yang orangnya itu mungkin ya fisiknya agak gemuk ya, agak sedikit berisi gitu. Tapi aku ngerasa kamu sama dia sih dekat. Tapi ada yang pelan-pelan kayak menjauh nih. Iya, pelan-pelan menjauh, nggak tahu karena apa alasan menjauhnya. Tapi bisa juga karena ada orang ketiga, karena ada cinta segitiga. Tapi bisa juga karena orang lain. Misalnya gini ya. Misalnya aku dekat sama beberapa orang gitu ya. Anggaplah aku dekat sama 2 orang. Terus aku menjauh nih dari si A. Karena aku ngerasa lebih tertarik sama si B. Nah, bisa aja kan aku menjauh sama si A gitu, pelan-pelan menjauh dari si A. Itu contoh ya, misalnya. Nah, itu kan berarti bukan cinta segitiga, karena ya dekat sama beberapa orang. Jadi salah satu menjauh dari seseorang gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat kan kayak ada yang menjauh ya. Tapi padahal sebenarnya deket, tapi pelan-pelan kayak menjauh gitu energinya. Terus aku lihat di sini dia merasa tersakiti ya. Merasa tersakiti atau gimana ya? Iya. Jadi ada sebuah prinsip atau ada sebuah perkataan atau pandangan yang berbeda gitu. Makanya di sini ada yang tersakiti juga loh. Tapi dia nih energinya pelan sih. Mendekat atau menuju ke kamunya itu pelan, tapi ada pergerakan. Karena memang ada sesuatu yang pengen dia lakuin. Ada pergerakan tapi energinya pelan. Mungkin dia senang dekat sama kamu, bisa kenal sama kamu, bisa punya hubungan mungkin juga ya. Pokoknya senang. Di sini aku ngeliat ada salah satu dari kalian mungkin yang udah menikah ya. Atau bisa aja dia ada keinginan buat punya komitmen sama kamu, buat pengen menikah mungkin. Di sini dia suka kepikiran kamu ya.
atau memang tipe orang yang pemikir, atau mungkin ya energinya saat ini lagi mikirin kamu, fokusin kamu, bisa. Nah, di sini nih kayak dihadapkan sama sesuatu, dihadapkan sama sebuah pilihan gitu, kayak dia mengharuskan memilih di sini. Entah dianya deket sama orang lain juga, atau dia harus memberi keputusan. Mungkin memberi keputusan bisa aja gini ya, maksudnya kayak dia pengen komitmen sama kamu, ya dia harus memberi keputusan mau aja kamu serius atau enggak gitu misalnya ya. Terus aku lihat di sini ada yang memberikan batasan juga ya. Aku ngerasa ya, yang mau datang ini lebih dari satu orang sih. Cie, kamu berarti ini ya, apa, laris ya. Aku ngerasanya gitu sih, lebih dari satu orang. Sekitar 2 gitu. Tapi kalau 3 sih ya jarang sih ya. Di sini orangnya ada yang tipenya pekerja keras. Ini energinya ada yang cuek sih, aku bingung loh. Ada yang cuek, ada yang pura-pura cuek orangnya. Tapi bisa kamu atau dia yang cuek nih, ya. Walaupun energinya ada yang udah kasih batasan, dia tetap memantau kamu dari kejauhan, tetap kepoin kamu. Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh berat loh buat dijalanin. Iya. Kenapa berat ya? Ya dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh berat buat dijalanin. Terus entah sih masalahnya apa, keadaannya apa gitu ya. Bukan kamu yang bikin beban sih ya. Tenang aja, nggak usah baper dulu ya. Terus di sini dia tuh pengen mungkin intens ya sama kamu. Komunikasinya ada yang lagi intens sama kamu ya. Atau nanti mungkin bisa intensnya, nggak harus sekarang. Tapi ada juga yang memang hubungannya udah nggak baik gitu. Kan makanya aku bilang kan ada lebih dari satu orang. Di sini ada yang lagi intens, ada yang hubungannya lagi nggak baik atau memang udah nggak baik. Sebenarnya dia tuh maunya yang tenang-tenang aja hubungannya sama kamu. Tenang tuh maksudnya nggak ada masalah, nggak ada konflik. Ya hubungannya orang dewasa gitulah ya. Yang tenang, yang tanpa masalah. Ada energinya dia ini lagi bersembunyi atau lagi apa ya, bersembunyi itu gimana ya maksudnya ya, mungkin dia nggak membuka dirinya ke kamu, atau dia mungkin menjauh dari kamu, nggak menunjukkan dirinya ke kamu gitu. Dia orangnya tipenya baperan ya, baperan atau gampang sedih, atau mungkin dia udah baper sama kamu nih, udah baper, atau dia menyimpan kesedihan tentang kamu. Bisa sih dia menyimpan kesedihan, entah masalahnya apa, pokoknya ada seseorang yang kayak menyimpan kesedihan tentang kamu. Dia tuh lagi kayak memberanikan diri, entah memberanikan diri menuju ke kamu, entah memberanikan diri buat datang, buat menghampiri kamu ya. Dia pasrah aja sih sebenarnya tentang hubungannya sama kamu. Iya pasrah. Ya sebenarnya dia melihat sesuatu yang cerah nih. Entah dia melihat kamunya yang cerah, entah dia melihat masa depan yang cerah bersama kamu gitu, atau dia melihat hal positif gitu di antara hubungan kalian. Makanya dia pasrah aja sih. Tuh di sini kartunya kayak dia lagi galau, atau dia lagi galau buat mendekat, buat datang ke kamu. Nah di sini tuh ada kartu tuh of Pentacles, tapi kelihatannya memang dia lagi menuju ke kamu nih. Ya. Lagi ongoing gitu ya, relate ya sama temanya, mau datang kan, ingin datang. Tapi aku lihat di sini ada seseorang yang kayak menyimpan rasa kesel atau marah atau apa ya, kayak ada sesuatu yang pengen dia ungkapin gitu. Ini aku lihat di sini kayak ada seseorang yang sengaja mau menjauh, bisa kamu atau dia yang mau menjauh. Bisa nanti menjauhnya ke depannya, atau ada juga yang udah menjauh nih ya. Jadi bisa udah terjadi atau nanti terjadinya. Kayak ada seseorang yang sengaja mau menjauh, bergerak menjauh. Di sini nih aku lihat ya, bisa dia atau kamu ya, kayak ada seseorang yang diam aja. Energinya tuh diam,
entah menunggu entah apa, tapi dia kayak nggak mau ada yang tersakiti di antara kalian. Iya. Tapi ada juga yang kayak cepet-cepet gitu, pengen menuju ke kamu, cepet-cepet pengen datang. Tapi ada juga yang energinya lambat nih, kayak pelan, kayak lagi mempersiapkan strategi, entah waktunya kapan ya. Tapi ada di sini kayak udah yakin gitu, mau memilih kamu. Mungkin dia deket sama berapa orang atau ada pilihan, tapi dia kayak udah yakin mau memilih kamu, pengen datangnya ke kamu. Ada yang toxic sih orangnya. Iya. Aku nggak tahu gimana ya. Di sini kelihatan kayak ada seseorang yang berubah. Bisa kamu atau dia, bisa nanti, atau mungkin udah ada yang berubah. Pokoknya ada perubahan deh di sini. Tuh ada apa ya? Ada dia tuh happy, dia bahagia loh. Atau mungkin dia seseorang yang menyenangkan sebenarnya ya. Atau mungkin kedekatan kalian mungkin bikin kamu seneng atau bikin dia happy. Bisa sih kayak gitu ya. Di sini ada yang orangnya introvert. Introvert kayak apa istilahnya? Dia tuh lebih suka menyendiri sendirian. Dia ngerasa stuck sih sebenarnya tentang hubungannya sama kamu. Iya. Ada yang ngerasa ada perbedaan di antara kalian juga sebenarnya. Makanya di sini energinya masih ada yang kayak sembunyi-sembunyi, kayak takut, kayak masih maju mundur gitu. Mau datang juga kayak masih galau, maju mundur. Dia ini sebenarnya orangnya santai. Ya, orangnya tuh suka makan kayak apa ya? Dia tuh fisiknya gemuk. Menurut aku jadi dia suka makan ya. Iya, kita bisa bilang gitu. Ada yang tipe-tipenya nih mager, agak-agak pemalas. Di sini dia tuh sebenarnya apa ya? Kayak pasrah atau kayak hopeless ya tentang hubungannya sama kamu. Tapi aku ngerasa misal ini di sini kayak ada seseorang yang move on ya, atau mau move on, atau baru aja move on. Bisa kamu atau dia yang baru move on ini. Iya, entah misalnya ya, entah dia habis healing atau move on dari seseorang masa lalunya, terus dia mau mendekat ke kamu, atau bisa juga nanti ada salah satu di antara kalian yang bakalan move on atau healing ya. Terus aku lihat di sini ada perasaan kayak marah ya dia tuh. Kenapa ya dia marah? Dimarahin atau marah ya? Tuh dia tuh mau menuju ke kamu tapi dia kayak masih ngumpet-ngumpet, kayak takut, kayak berat gitu ya. Tapi ada rasa di mana nih seseorang kayak berat melepaskan sesuatu di sini. Ayo siapa yang berat melepaskan? Dia sih sebenarnya tipe-tipe yang lebih fokus sama pekerjaan, sama karir. Tuh di sini ada kayak seseorang yang energinya tuh kayak marah, tersakiti, kecewa, terluka juga. Iya. Ayo hati-hati siapa nanti nih yang marah dan terluka di sini. Nanti ya bisa kamu atau dia yang dekat sama beberapa orang, nanti bakalan ada seseorang yang memilih loh. Memilih di antara beberapa pilihan itu. Kalau kamu lagi nggak dekat sama beberapa orang, berarti dia lagi dekat sama beberapa orang. Nah, dia lagi berpikir buat memilih pilihannya siapa nanti. Tapi kalau kamu yang lagi dekat sama beberapa orang, ya berarti nanti kamu yang bakal memilih siapa di antara banyak orang itu ya. Tapi di sini ada yang ngerasa dicuekin, yang satu sibuk sendiri sama dunianya. Yes. Tapi di sini ada yang udah baper. Bapernya itu lebih ke baper jatuh cinta ya. Tapi kayak bingungnya ini gimana ya gitu. Kayak ya dia kayak ngerasa bingung aja, entah pikirannya bingung, entah sama perasaannya, entah gimana ke kamu juga bingung. Makanya di sini kayak dia lagi diem, kayak agak-agak pasif juga. Iya. Ini lebih ke mirror sih kayaknya. Kalau kamunya diem, dia juga bakalan diem. Kalau kamunya gerak,
kamu tertarik sama dia, dia bisa lihat itu, ya dia bakalan lebih maju selangkah lagi mungkin ke kamu, ya. Nah, di sini ada yang kayak nggak terlalu semangat ya. Entah nggak terlalu semangat, nah memang orangnya ya nggak semangat atau agak mageran tipe-tipenya nih, yang pemalas ya. Tuh di sini ada kartu yang bilang bakalan ada sesuatu yang berakhir nih di antara kalian. Entah kamu atau dia yang bakalan berakhir, atau kamu sama dia mungkin hubungannya sebelumnya udah pernah berakhir. Ya kalau kalian masih PDKT sih ya mungkin ya nanti bakalan ada sesuatu yang berakhir nih. Ya bisa juga salah satu dari kalian sebelumnya hubungannya berakhir sama orang lain, terus jadinya mendekat ya. Tapi bisa juga kamu sama dia pernah punya hubungan ya, berakhir, terus ya dia mendekat ke kamu lagi. Ini banyak sih energinya ya. Iya, ada yang misalnya ada yang lagi PDKT, terus salah satunya nih abis move on nih dari mantannya, makanya kamu sama dia sama-sama baru kenal terus mau deket. Tapi ada juga yang energinya kamu sama dia sama-sama lagi deket atau PDKT, nanti salah satu bakalan menjauh gitu ya nantinya. Tapi ada juga kamu sama dia udah pernah punya hubungan, terus selesai putus, terus kayak tiba-tiba muncul gitu lagi ya. Macem-macem aku lihat energinya di sini. Nah, di sini kamu lihat kayak ada persamaan sih. Dia mungkin entah deh, aku lihat kayak ada persamaan di antara kamu sama dia di sini. Kan ada yang mirror kan. Ini bisa vice versa ya, entah dia atau kamu, entah kamu atau dia. Di sini aku lihat kayak ada seseorang yang cantik atau yang ganteng ya. Jadi banyak yang mendekat nih. Siapa tuh kira-kira yang lagi banyak yang deketin atau deket sama beberapa orang? Iya, lagi ada seseorang yang kayak energinya tuh banyak yang mendekat ke dia. Bisa kamu atau dia ya, bisa vice versa. Terus aku lihat di sini ada yang energinya hubungannya udah nggak baik, udah rusak, terus mau ditinggalin gitu aja hubungannya. Ya, bisa juga mungkin dia ngerasa hubungannya sama kamu itu udah nggak baik ya, udah rusak, terus ya dia ninggalin gitu aja gitu hubungan kalian, terus langsung cari orang baru. Ini egois ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus selesaikan dulu hubungan sama seseorang ya, jangan sampai selesainya itu nggak baik ya. Nah, dia ini tuh kan aku lihat di sini nanti ada seseorang yang bakalan kayak move on atau menjauh ya. Tapi bisa juga seseorang habis move on ya, atau menjauh dari seseorang terus deket ke orang baru ya. Tuh aku lihat di sini ada sebuah transisi atau sebuah moving. Bisa jadi kamu atau dia yang baru selesai dari seseorang, terus jadi kalian deket gitu ya, sama-sama baru kenal, baru deket. Kalau misalnya dia maskulin ya, dia udah baper nih sama kamu nih. Iya, dia tuh ngerasa nyaman sama kamu, ngerasa kayak apa ya, ngerasa nyaman, ngerasa hidupnya tuh lebih hidup, lebih terisi karena kehadiran kamu atau kehadiran dia, bisa vice versa ya. Dia ngerasa kedamaian, ketenangan, iya, hidupnya tuh lebih terisi lah karena kehadiran seseorang di sini. Nah, dia tuh kayak ngerasa ada sebuah kesempatan, makanya dia pengen datang ke kamu ya. Gitu sih, ngerasa ada sebuah kesempatan, makanya dia mau datang ke kamu. Aku lihat di sini dia seseorang yang bijak sebenarnya. Bijak, kalem, tenang, tipe-tipenya yang kayak gitu. Dia ngerasa ada kecocokan sama kamu. Kecocokan, gak ada masalah, makanya dia pengen datang. Di sini dia tipe-tipe orang yang bebas. Bukan gak suka diatur, tapi dia lebih kayak seseorang yang bebas gitu. Berjiwa bebas, memberikan kebebasan apa aja ya. Dia berharap loh sama kamu. Dia berharap, iya, berharap
Terus apa ya, dia berharap ke kamu, ada harapan nih. Dia mungkin suka ngebayangin kamu, suka mimpiin kamu, atau dia kayak suka halu-halu gitu loh. Dia mikir seandainya dia sama kamu, pasti hubungan kedepannya bakalan cerah. Seandainya dia sama kamu, pasti masa depannya cerah gitu. Dia suka punya apa, ngebayangin gitu loh, harap-harap halu ya. Tuh mungkin akhir-akhir ini kalian lagi intens ya. Udah ada yang datang sih, aku ngerasanya bisa, tapi bisa jadi nanti dia datang terus kalian intens ya. Dia mungkin seseorang yang udah berhasil, sukses atau mapan. Ya alhamdulillah sih kalau udah mapan ya. Dia seseorang yang punya berjiwa optimis juga ya. Dia ini orangnya cukup percaya diri. Mungkin kau bisa lihat dia punya level confidence, percaya diri ya orangnya. Dan dia mungkin mencoba beradaptasi ke kamu, atau dia tipe-tipe orang yang gampang beradaptasi ya. Kalau misalnya dia orang baru, mungkin dia lagi coba buat beradaptasi ke kamu ya, lagi cari tahu kamu tuh orangnya kayak gimana. Dia ngerasa tuh kamu apa ya, kayak sebuah rumah gitu. Sebuah rumah gimana ya, dia ngerasa ada kecocokan kan sama kamu, makanya dia ngerasa kamu itu bisa dijadikan sebuah rumah, home, dimana kalau dia butuh seseorang, dia bisa ke kamu. Dimana kalau dia lagi ngerasa suntuk atau lagi butuh apa ya, inspirasi atau semangat, dia bisa carinya kamu. Atau dia pengen jadiin kamu tuh sebuah rumah, sebuah home ya, dimana ya kamu tuh tempat dia kembali. Home itu tuh apa sih ya, kayak seorang pasangan ya kan, yang selalu ada. Atau dia pengen jadiin kamu sebuah home ya, mungkin entah sama siapapun dia, nanti tujuan akhirnya tuh ke kamu ya. Di sini yang tadi aku bilang kan, ada seseorang kayak pengen punya komitmen. Komitmen tuh bisa jadi ya, ada seseorang yang pengen komitmen terus pengen menikah, pengen punya hubungan yang serius, mungkin adanya celebration nanti. Atau bisa juga nanti kamu sama dia ada pertemuan, ada celebration, ada sebuah pertemuan gitu, kayak sebuah pertemuan atau perayaan atau event atau acara, terus ya mungkin ada seseorang yang happy karena adanya pertemuan ya. Tuh bisa juga kamu sama dia pernah dekat, pernah punya hubungan terus menjauh, terus dia datang lagi. Atau bisa juga nih kamu dekat sama dia, kan dia datang ke kamu nih, terus kamu sama dia dekat, tapi bisa juga nanti ke depannya dia menjauh ya, istilahnya on off kali ya, kita bisa bilang gitu. Di sini dia ini kayak apa ya, seseorang yang apa adanya, jujur gitu. Iya, apa adanya, jujur. Dia seseorang yang disiplin juga mungkin. Terus aku lihat tuh dia seseorang yang mungkin punya anxiety, suka ngerasa apa ya, hopeless di dalam hidupnya. Kayak gitu-gitu sih aku lihatnya. Ya dia punya feeling, punya apa ya, punya feeling, punya perasaan. Terus aku lihat di sini dia seseorang yang hidupnya itu mungkin udah stabil ya. Iya, mungkin udah dewasa kali ya kalau udah stabil hidupnya. Tuh dia mungkin udah banyak pencapaian dalam hidupnya, banyak achievement. Bisa jadi kamu sama dia awalnya berteman nih, deket gitu, atau ngerasa deket ya. Dia ada hasrat ke kamu juga sih, selain ada perasaan dia ada hasrat. Entah gimana ya, dia ngerasa, ada yang ngerasa ya kamu itu kayak sebuah inspirasi buat dia. Inspirasi tuh apa ya maksudnya, jelasinnya. Entah kamu sebuah inspirasi, atau kamu itu seseorang yang bikin dia semangat, atau dia tuh kalau deket kamu jadi apa ya, lebih kreatif, lebih banyak inspirasi. Tapi aku ngerasa di sini ada yang
apa ya, nggak tahu, dia ngerasa dia tuh tipe-tipe yang lemah sebenarnya. Entah dia ngerasa lemah di depan kamu, entah dia ngerasa punya kelemahan, atau dia ngerasa sebenarnya kedekatan atau hubungan kalian nih lemah gitu. Lemah tuh maksudnya ada sesuatu yang bikin ya hubungan kamu sama dia tuh lemah. Ya entah keadaan hubungan kalian gimana ya kan. Bisa kan? Nah, aku lihat di sini tuh dia tuh apa ya, suka mimpiin kamu, atau dia tuh kayak punya mimpi suatu saat bisa sama kamu, suatu saat ya bisa bersama sama kamu gitu. Dia tipe-tipe orang yang sensitif tapi orangnya penuh kejutan, suka kasih surprise atau suka kasih kejutan. Nah, di sini tuh ada energinya memang saat ini menjauh, atau kamu sama dia udah menjauh, atau menjauh terus jadinya nanti ya bakalan dekat atau datang ya. Ya kalau dia apa ya, seseorang dari masa lalu kamu, ya dia ngerasa punya banyak memori sama kamu. Tapi bisa juga nih mereka lagi proses healing. Entah proses healing dari kamu terus dia datang lagi ke kamu, atau dia lagi proses healing dari seseorang terus dia datang nih nanti ke kamu. Mungkin ya sebagian dari mereka lagi ngerasa sebuah kehilangan ya, nggak tahu sih, aku bingung. Jadi banyak dari mereka yang kayak lagi feeling loss, kehilangan. Yang tadi aku bilang, mungkin ada seseorang yang baru move on atau baru healing dari mantannya, dari masa lalunya, terus dia mau deket sama kamu. Nah ini kalau kalian lagi PDKT ya mungkin dia lagi ngerasa ada sebuah kekecewaan, entah karena siapa. Tuh dia seseorang yang apa sih, agak-agak introvert ya. Dia mungkin senang sendirian, menyendiri, senang apa ya, meditasi, menyendirian, kayak gitu-gitulah orangnya ya. Dia tuh tulus ke kamu. Apa yang dia lakuin tuh tulus dari hati. Ya dia happy, senang lakuin sesuatu ke kamu. Ada yang orangnya ini religius, tapi ada orangnya ini mungkin ya beda keyakinan, bisa juga sama kamu. Ada religious factor mungkin nanti. Ada faktor keyakinan atau agama ya. Dia tipe-tipe orang yang masih menjalankan sebuah tradisi. Sebuah tradisi itu maksudnya apa ya? Sebuah tradisi atau tipe-tipe orang yang masih kayak tradisional, suka menjalankan sebuah tradisi dari dulu gitu ya, dari zaman nenek moyang atau apa. Misalnya gini, kamu sama dia kan apa ya, misalnya dia suku apa gitu ya, terus disuruh keluarganya harus nikahnya sama suku ini aja, sesama suku. Nah dia tuh masih menjalankan tradisi-tradisi yang kayak gitu. Nah orangnya kayak gitu maksudnya ya, masih menjalankan sebuah tradisi. Terus aku lihat di sini, nah tuh ada yang keinginan pengen menikah atau punya komitmen sama kamu, menjalani suatu hubungan yang serius. Tapi ada juga yang mereka ini kayak apa ya, istilahnya ada juga mereka yang mungkin udah menikah, salah satu di antara kalian. Dia merasakan sebuah kebahagiaan ya kayaknya. Iya, dia merasakan sebuah kebahagiaan, bisa kenal, bisa deket, bisa tahu tentang kamu, bisa bertemu sama kamu. Tapi ada juga yang di sini yang energinya kayak di dalam cinta segitiga, entah siapa ya, yang deket sama orang lain juga, atau bisa juga ya salah satu di antara kalian deket sama beberapa orang ya. Ada yang kamu sama dia itu kan belum bertemu ya, jadi kayak ada seseorang yang pengen adanya pertemuan di antara kalian. Yes, ini zodiaknya ya, yang ingin datang pada pertengahan tahun. Ada zodiak Aries, Sagittarius, Gemini, Taurus, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Pisces ya. Inisial hurufnya ada huruf N,
J, K, apa nih, I, C, X, V, Y, Z, L, U, W, ya, M, R, D, T, Q, dan S, ya. Kalau ditanya kapan waktunya, paling cepat itu sekitar 1 minggu ya, gengs. Nih, waktunya sekitar 1 minggu, 1 week. Ini paling cepat 1 minggu dari sekarang atau dalam 1 minggu ini. Nah, paling lamanya itu maksimal ada di 12 minggu mungkin, ya. Oke. Udah, itu aja, gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye. Jangan lupa dimanifestasi dan didoakan yang baik-baik, jadi supaya terwujud ya. Bye-bye.